شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita dalam menjalankan di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan seluruh perintahnya dan diberikan keberkahan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Sekitar pada tahun 80-an ya, muncullah sebuah gerakan namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah, atau gerakan yang lebih keren lagi itu adalah Qur'aniyun. Qur'aniyun itu maknanya adalah mencukupkan diri dengan Quran saja, ya, tidak menggunakan sunnah sebagai hukum Islam, ya. Makanya mereka itu mengingkari sunnah, jazakallahu khair, ya, mengingkari sunnah. Nah, itu terjadi di Indonesia itu pada tahun 80-an. Walaupun pada dasarnya itu mereka datang muncul itu seperti firqah-firqah yang lain, ya, yang sejalan dengan mereka, yaitu pada wallahu alam pada zaman khalifah yang mulia Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhir zaman beliau ingkarus sunnah itu muncul, dan tentu saja pemahaman ini menyebar sampai kemudian ke Mesir, kemudian ke India, dan sampailah pada tahun 80 itu di Indonesia, ya. Nah, di antara tokoh yang terkenal namanya Nazwar Syamsu, di antara tokoh-tokoh yang menyebarkan paham ingkarus sunnah atau Qur'aniyun. Jadi mereka itu mencukupkan diri hukum Islam itu dengan Al-Quran saja, tanpa sunnah, ya. Nah, ternyata selain daripada itu mereka juga mempunyai tata cara sholat tersendiri, ya, tata cara sholat tersendiri. Nah, itulah makanya kenapa para jamaah sekalian, para ikhwah sekalian, kita membahas sunnah, ya, karena sebagaimana dikatakan para ulama bahwasanya
Yang namanya sunnah itu adalah yang menjelaskan Al-Quran atau menjelaskan Islam. Ya. Kemudian sebagian perkataan mereka itu bahwasanya sholat itu menurut mereka itu zikir. Pasti yang dipakai oleh ahli bidah itu qala Allah, qala Rasul, pasti. Tapi ini yang dipakai adalah qala Allah. Apa itu? Aqimis sholata li dzikri. Ya. Apa Pak? Jam 6. Ngageti. Tak kira wes. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu pasti dalilnya itu. Kalau salat untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, ya ini dalilnya. Sehingga mereka mengatakan zikir, salat itu zikir. Jadi kalau sudah zikir tidak perlu salat. Subhanallah. Nah, ternyata pun ketika mereka mengatakan kami Qur'aniyun, tapi dalam memahami Quran pun juga salah. Ya, padahal di sana banyak sekali dalil-dalil, entah dalil asal tentang perintah sholat atau pendukung-pendukung, dalil-dalil pendukung dari Al-Quran itu tentang sholat. Nah, inilah para jamaah sekalian, pentingnya kita memahami sunnah dengan baik, dengan benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, supaya tidak salah seperti ini ingkar sunnah ini tadi nyampe ke Indonesia. Tidak butuh terhadap sunnah, mencukupi Al-Quran, dan itu sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW. Ada seorang yang dia sedang layah-layah santai-santai di atas dipannya, di atas kursinya. Kemudian disampaikan kepadanya itu hadis Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, kami mencukupkan dengan Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ya kami jalankan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran kami tinggalkan. Kami tidak butuh sunnah, seperti itu. Padahal sunnah itu adalah sebagai hukum Islam. Nah, sunnah dari segi bahasa diambil dari kata sanna yasinnu wa yasunnu sannan fahuwa masnunun wa jam'uhu sunanun. Artinya menerangkan, secara bahasa artinya menerangkan. Ya, menerangkan. Ya. Kemudian as-sunnah itu adalah as-sirah wa tabi'ah wa tariqah. Artinya adalah sirah, perjalanan, tabi'ah atau tabiat, kebiasaan, wa tariqah atau jalan. Ya, jalan. Wa sunnah minallahi hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Sunnah dari Allah maknanya adalah hukum, perintah dan larangannya. Ya. Nah, itu menurut bahasa. Nah, sehingga Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa memberi teladan contoh perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ya rahmatullah. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian ahli bid'ah sebagai hadis bid'ah hasanah. Karena apa? Ada kata apa di situ? Sunnah hasanah. Ya, ada sunnah hasanah. Ya, berarti ada sunnah sayyi'ah. Ya, jazakallah khair. Kemudian mereka mengatakan inilah dalil bid'ah hasanah. Gitu. Nah, itu salah dalam mengambil memahami dalil. Padahal asbabul wurud daripada hadis ini tidak demikian. Ini maknanya adalah sedekah.
Asbabul wurudnya gara-gara untuk bersedekah, yang kemudian siapa saja yang mengikuti orang awal tadi dalam bersedekah maka dia akan mendapatkan pahala, bukan bid'ah. Ya, makanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa yang memberikan contoh kejelekan di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut dari orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Nah, itulah balasan para jamaah sekalian. Yang berbuat baik dapat balasan, yang berbuat buruk dapat balasan. Ya. Juga sabda Nabi SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Sesungguhnya kalian akan menempuh jalan, yaitu mencontoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak sekalipun kalian ikut memasukinya. Hadis sahih. Dan ternyata kaum muslimin demikian. Iya, padahal dalam setahun itu ada 2 kali malah daripada hari raya. Sebentar lagi diantaranya akan kita song, dan sebelumnya sudah kita lewati. Nyatanya kita bahagia di situ. Iya. Idul Fitri bahagianya nggak cuma sekali, tidak cuma semalam. Iya. Masya Allah sampai berhari-hari. Makanya sebagian desa itu, sebagian kota kita lihat 1 minggu itu hari raya full masih ramai. Ya. Kemudian juga Idul Adha, Masya Allah, tidak bahagia gimana kita dapat daging. Ya. Kemudian kita bertakbir selama 3 hari, Masya Allah. Ya. Setelah sholat 5 waktu lalu bertakbir, Masya Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap hari Jumat, hari raya mingguan, yang di dalam Islam disebut dengan hari raya mingguan. Alhamdulillahnya kadang setelah salat kita dapatkan bingkisan nasi bungkus, alhamdulillah, yang disebut dengan ya sedekah Jumat masih ada di sini, masih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, bila disebutkan sunnatullah, maka artinya ialah hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang dijelaskan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelumnya. Ya. Kemudian pengertian sunnah menurut syariat. As-sunnah menurut syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan atau persetujuan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya seperti tasyri', pensyariatan bagi umat Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Dengan sunnah menurut syariat. Jadi tidak sekedar qaul, ucapan, perbuatan, kemudian takrir, yaitu penetapan dan persetujuan. Tentu saja tentang sifat tubuh, sifat tubuh Nabi SAW. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Kita sering mendengar orang itu bermimpi bertemu Nabi. Oh, tadi malam saya bermimpi bertemu Nabi SAW. Sah atau tidak itu perkataan? Sah, tapi belum dilanjut. Apa maksudnya? Iblis itu tidak bisa menyerupai bentuk fisik Nabi, sebagaimana kata Nabi SAW. Tapi dia bisa mengaku Nabi. Dia bisa mengaku Nabi. Makanya setiap orang mengaku bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta diterima begitu saja, harus diuji. Ya, diujinya bagaimana? Diujinya tolong sebutkan bagaimana
ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak sekedar apa? Tidak sekedar omong kosong, mengaku saja. Ya, apa buktinya? Kalau dia itu bermimpi dengan Nabi SAW, diantaranya bisa menyebutkan ciri fisik Nabi. Ya. Kemudian tentang akhlak, terlebih lagi tentang apa? Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ada sebagian ulama yang menerangkan asal secara bahasa bahwasanya istilah sunnah digunakan untuk perbuatan dan takrir Nabi, persetujuannya Nabi SAW atau penetapan. Adapun hadis untuk ucapan beliau. Akan tetapi ulama sudah banyak melupakan makna asal bahasa dan memaknai istilah yang sudah lazim digunakan, yaitu as-sunnah muradif atau sinonimnya adalah hadis. Nah, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih. Ya. Sunnah menurut ulama fikih apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan enggak apa-apa. Ya, makanya sebagian orang apa? Meninggalkan sunnah, kan cuma sunnah gitu, sehingga menyepelekan gitu. Padahal itu sunnah. Ya, sebagian kaum muslimin mengerjakan sunnah karena dia sunnah. Sebagian kaum muslimin meninggalkan sunnah ya karena itu sunnah. Iya. Makanya orang disebut ahlus sunnah itu karena dia memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut istilah ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i. Ya. Ulama usul fikih membahas dari segala yang disyariatkan kepada manusia sebagai undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi perundang-undangan tersebut. Ya. As-sunnah menurut ulama salaf yaitu aqidah, ya, adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik berupa ilmu, i'tiqad, keyakinan-keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Ya. Contoh-contoh dari definisi sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis ialah yang pertama sunnah qauli, yaitu sunnah yang berbentuk ucapan. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan Islam itu seseorang, ya, termasuk kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya, segala sesuatu apa yang tidak bermanfaat untuk kita, entah untuk agama kita, akhirat kita terutama, tinggalkan saja. Ya. Nah, ini termasuk sunnah qauli karena Nabi SAW mengucapkan demikian. Ya. Kemudian sunnah fi'li, sunnah yang berupa perbuatan. Ialah segala perbuatan Nabi SAW yang diberitakan oleh para sahabatnya tentang wudu, salat, haji dan selainnya. Ya, contohnya an Uthman bin Affan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Dari Uthman bin Affan bahwa Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya ketika berwudu. Yang punya jenggot tebal di sela-sela. Ya. Menyela-nyela begini boleh. Karena nanti silakan dilihat bagaimana cara teknisnya menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya. Nah, ini termasuk sunnah fi'li karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah takriri ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau membiarkannya sebagai tanda setuju dan tidak mengingkari. Jadi dua hal ini dilakukan oleh Nabi tentang takrir, yaitu apa? Membiarkannya dan tidak mengingkari. Nah, itu tanda takrir persetujuan Nabi, penetapan Nabi itu seperti itu.
Nah contohnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Qal ma 'amiltu 'amalan arja 'indi inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhuru ma kutiba li an usalliya. Wahai Bilal, katakanlah kepadaku, amalan apakah yang telah engkau lakukan dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya? Kemudian dia menjawab setelahnya ya. Karena apa? Nabi SAW mendengar suara gerakan terompahmu di hadapanku di dalam surga. Masya Allah. Dan Nabi SAW mengetahui ini dari siapa? Dari Allah melalui apa? Tentu saja wahyu. Tentu saja wahyu. Kan Nabi belum wafat, belum nyampe surga. Makanya berita-berita semacam ini tentu saja sumbernya adalah Allah, yaitu wahyu. Kemudian Bilal menjawab, aku tidak melakukan suatu amalan yang paling aku harapkan pahalanya, hanya saja setiap aku bersuci, yaitu berwudu, baik di waktu malam maupun siang hari, aku selalu mengerjakan sholat karena bersuci itu semampuku. Nah ini disepakati oleh Nabi. Makanya hadis ini sampai kepada kita, dan hadisnya pun juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu adalah sunnah takriri ya. Di antara makna sunnah Nabi SAW adalah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan salafus saleh, adalah sebagai sumber kedua setelah Al-Quranul Karim. Setiap kita ngaji manhaj, kita ngaji sunnah, kita ngaji akidah itu, saya selalu menyampaikan demikian para jamaah. Apa itu? Firqah-firqah yang ada dengan membawa pemahaman mereka sendiri. Jangankan kepada Rasulullah, kepada sahabat aja nggak nyampe kok. Nah ini tadi Quraniyun, ingkarus sunnah, mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul dia ada pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah pemahaman itu diridhai oleh Ali bin Abi Thalib? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ya, makanya sampai kepada Nabi SAW aja, ya, pada sahabat aja nggak nyampe, apalagi kepada Nabi. Makanya apa? Kita selalu mencari dalil mana ya yang berasal dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 129, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Ya. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, tentu saja Al-Quran. Ya. Dan hikmah. Hikmah ini para ulama ahli tafsir mengatakan hikmah ini maknanya sunnah. Ya. Alkitab adalah Al-Quran dan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Nabi SAW juga bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku, yaitu Nabi SAW, diberikan Alkitab dan yang seperti bersamanya, sepertinya bersamanya, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi. Yeah. Makanya kadang ada dalil, kita dapat dalil dari Al-Quran tentang perintah suatu amalan, maka penjelasannya ada di dalam sunnah Nabi SAW. Makanya seorang itu tidak akan pernah bisa menjalankan Islam dengan sebenar-benar Islam dan juga sempurna kecuali dengan sunnah Nabi. Nah, Quraniyun apa bisa? Ya, apa bisa? Makanya tata cara sholatnya pun juga berbeda. Ya.
Bahkan juga di satu sisi lain pendapatnya apa? Yaitu kalau sudah zikir tidak perlu sholat, karena sholat itu zikir. Nah kalau nggak zikir berarti nggak sholat dong? Ya enggak lah. Begitu. Sampai disitulah bahayanya ingkarus sunnah. Iya. Hasan bin Atiyah berkata, "Kana Jibril alaihissalam yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu bil Quran, yu'allimuhu iyyaha kama yu'allimuhul Quran." Adalah Jibril alaihissalam turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa sunnah sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Quran. Ya. Lalu mengajarkannya kepada beliau sebagaimana dia mengajarkan Al-Quran. Athar ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Abu Dawud, Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Al-Imam Al-Lalikai, kemudian Al-Marwazi, Ibnu Battah, kemudian Al-Harawi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Para jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim." Dan telah kami turunkan az-dzikr. Nah, az-dzikr ini maknanya adalah Al-Qur'an. Ya. Kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Oke, Allah turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur supaya mudah dihafal. Ya. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnas, supaya agar engkau menerangkan kepada manusia. Makanya tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menerangkan Al-Qur'an. Keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an itu, tentang syariat di dalam Al-Qur'an itu berupa larangan dan perintah, namanya adalah hadis atau sunnah. Makanya seorang tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan sempurna, dengan baik, kecuali dengan sunnah Nabi. Tidak ada, tidak bisa tidak. Ya. Makanya Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "I'lamu annal Islamah huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam." Ya. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Ya. Makanya contoh konkretnya siapa? Ya para sahabat. Para sahabat mereka itu adalah contoh konkret daripada orang-orang yang telah Allah beri mereka hidayah dan taufik untuk memahami Al-Quran, langsung penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, as-sunnah juga turun kepada beliau dengan wahyu sebagaimana turunnya Al-Quran. Hanya saja ia tidak dibaca sebagaimana dibacanya Al-Quran. Makanya ketika membaca hadis atau sunnah itu tidak perlu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin bismillah mungkin boleh-boleh saja. Ya. Tetapi pun juga tidak ada bentuk ibadah dengan membaca hadis. Karena membaca ayat itu dihitung ibadah sesuai dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan selainnya berdalil dengan dalil-dalil yang banyak akan hal itu, tetapi di sini bukan tempatnya. Ya, jazakallahu khair. Ya. Ya, dan lihat pula kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat ini, ya, seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Quran bil Ma'thur, yaitu dengan riwayat hadis. Ya, kalau pengen kitab tafsir yang mudah, ya diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Para salafus saleh memberi makna as-sunnah dengan agama dan syariat yang dibawa oleh Rasul secara mutlak dalam masalah ilmu dan amal.
Dan apa-apa yang diterima oleh para sahabat, tabi'in dan salafus saleh dalam bidang akidah maupun furu'. Furu' di sini maknanya adalah cabang daripada ilmu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sunnah itu adalah tali Allah yang kuat, maka harus betul-betul dipegang. Karena kalau sunnah itu jauh dari seorang hamba, maka Islam juga akan jauh. Makanya bisa dikatakan sebagai Islam KTP. Ya, jadi yang kelihatan dari dia itu secara zahir cuman sholat tok. Selainnya daripada gerak-geriknya itu ndak salam aja kadang dipelototin. Ya, ndak dijawab. Ya, saya sering sekali ketemu dengan warga setempat itu, saya salamin, padahal dia kerjanya juga di madrasah, kerjanya juga di masjid gitu kan. Saya salamin, assalamualaikum Kang, nggih. Nah, masa sedewasa itu nggak ngerti cara menjawab salam, kan nggak masuk akal para jamaah sekalian. Itu. Iya. Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullah dari pembesar tabi'in berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya awal hilangnya agama ini karena manusia meninggalkan sunnah. Subhanallah. Iya. Kalau sunnah hilang dalam diri manusia, yang muncul apa? Bid'ah. Karena antara bid'ah dengan sunnah itu tidak akan pernah bisa bersatu. Seorang menjalankan dan menghidupkan sunnah, ya, maka bid'ah akan mati. Sebagaimana seorang itu menghidupkan dan menjalankan bid'ah, maka sunnah itu mati. Iya. Nah, di antaranya apa? Ya seperti salam. Salam itu kan sunnah. Sunnah Nabi SAW. Nyatanya banyak kaum muslimin ketika disalamin nggak menjawab salam. Kadang jawabnya ya, kadang jawabnya yang G, kadang jawabnya gitu. Kadang jadi pelototin. Itulah para jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW afsyus salam, sebarkanlah salam. Loh, salam ini hebat para jamaah sekalian. Salam ini ada 3 doa yang begitu hebat. Pertama apa? Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Kita pengen selamat enggak? Jangankan sekarang gini, perjalanan dari rumah ke sini saja, kita pengen selamat enggak? Pengen banget. Iya. Nah, kita tahu kan kadang orang-orang kelihatannya mungkin dia pamitan sama kita, saya mau ke sana gitu, nggak jauh, paling 5 km paling jauh gitu. Qadarulahnya tabrakan, berarti nggak selamat. Ya. Kemudian apa? Selain keselamatan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, rahmat Allah. Kita semuanya butuh rahmat Allah para jamaah sekalian. Bahkan kita pun bisa duduk sekarang ini adalah karena rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Apalagi setelah bentar lagi adalah musim haji. Kan bulan haji itu kan ada 3. Pertama Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Ya, nah intinya adalah pada bulan Dzulhijjah itu. Nah itu. Nah, keberkahan itu banyak sekali. Keberkahan walaupun sedikit tapi berkah. Syukur-syukur kalau banyak juga berkah, gitu loh para jamaah sekalian. Kemudian umur penuh berkah, memberikan manfaat kepada yang lain, bisa membantu, ringan tangan, bukan nyolong ya. Itu panjang tangan kalau nyolong itu. Ya, kemudian keberkahan usaha. Siapa yang di antara kita ya enggak ingin usahanya berkah? Pasti pengen. Ya. Kemudian keluarga berkah, masya Allah. 3 ini dalam satu salam para jamaah sekalian. Makanya suatu ketika Nabi SAW dalam sebuah majelis, ada 3 sahabat yang datang. Ya. Sahabat yang pertama cuman menyalami assalamualaikum. Nabi SAW menjawab waalaikumsalam, falaka ashrun.
pahalamu 10. Ya. Kemudian datang sahabat yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falaka 20, kata beliau. Maka bagimu 20 pahala. Kemudian ada sahabat yang lainnya terakhir datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian beliau menjawab, kemudian mengatakan falaka falatin, maka engkau mendapatkan 30 pahala. Lo pahala lo padahal cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa berat? Apa berat? Nyatanya salam nggak nyampe beberapa detik saja kok. Hanya beberapa detik saja. Nggak ngeluarin tenaga begitu banyak. Yo nggak ngeluarin dana besar. Iya. Kok gitu kok sangat susah sekali gitu loh. Sangat susah sekali untuk menyebarkan salam. Padahal itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengenai penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat aturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, yakni engkau berada di atas sunnah. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, ya, kita ini mendapatkan hidayah sunnah dengan dakwah salafiyah ini merupakan suatu yang sangat berharga sekali, ya, sangat berharga sekali. Maka bisa jadi sunnah itu yang ada pada kita itu suatu saat akan hilang. Karena apa? Karena kita tidak ada jaminan. Hidayah itu tidak ada jaminan. Ya, betul kita sekarang berislam, mungkin suatu saat tidak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, maka sunnah ini harus dijaga, harus dirawat. Ya, jangan sekedar mengaku saya di atas sunnah, tapi ditakoni sunnah nggak ngerti blas. Kan sampean di atas sunnah kan? Nggih. Sunnah itu apa? Oh, kalau dikerjakan nggak apa-apa. Apa mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Oh, bukan. Berarti dia salah. Gitu. Nggak masalah untuk dikatakan Wahabi, nggak masalah. Ya, Wahabi nggak masalah. Sekarang kan sedang rame-ramenya kan tentang apa? Tentang korupsi dana haji itu sampai ada, ya. Salah framing. Oke. Nah, kayak seperti itu. Kalau kita nggak kuat para jamaah sekalian, syubhat itu begitu kuat dan hati itu lemah. Makanya apa? Hadir di majelis ilmu, terlebih lagi kalau yang dibahas itu adalah manhaj, kemudian akidah, kemudian sunnah, masya Allah, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya as-sunnah adalah syariat, yakni apa-apa yang disyariatkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari agama ini. Ya. Maka sunnah yang dimaksud ialah hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, minimal hasan, hadis itu hasan untuk diamalkan. Adapun dhaif tidak bisa diamalkan. Itulah para jamaah sekalian, ya. Kenapa kita harus memahami sunnah? Jangan sampai kita mengaku di atas sunnah, tapi ditanya sunnah nggak ngerti, karena nggak pernah ngaji. Ya, kalau sekiranya tidak pernah ngaji, misalkan nggak hadir di majelis ilmu, tapi dia masih suka baca, mendengarkan, ya itu masih lumayan, masih bagus. Lah kalau nggak semuanya, ya orang ngaji, ya orang moco, ya orang ngrungokno kajian tentang sunnah untuk menguatkan kesunahan dia, untuk menguatkan manhajnya dia, untuk menguatkan akidahnya dia, itu blas nggak ngaji sama sekali. Nah, yang seperti ini akan mudah sekali goncang, goyah, gitu. Orang hebat apa Abdullah Al-Qasimi itu
tulisan tentang akidahnya luar biasa. Tapi nggak ada jaminan semuanya, kita nggak ada jaminan. Ya, makanya ada istilah apa? Isuk dele, sore tempe. Ya, untungnya enak digoreng ya enak, ditambah sambal dipenyet. Subhanallah. Lah ini manhaj, ini bukan tempe para jamaah sekalian. Yang namanya manhaj itu setiap saat apa? Harus kita pelajari. Ramadan kemarin ada salah satu jamaah itu menghadap ke saya di atas itu karena dia suka was-was. Dia suka was-was, suka ragu-ragu, kemudian diganggu dengan syaitan dan lain sebagainya. Intinya dia nggak tenang gitu loh. Katanya dia sering diganggu. Kemudian saya berikan tata cara ruqyah. Saya nggak mau meruqyah. Ya, saya nggak mau meruqyah. Ruqyah mandiri itu lebih afdal. Ya. Kemudian saya bilang, Pak, sesering mungkin membaca, mendengar, menyimak kajian-kajian tentang akidah dan manhaj. Karena itu obat para jamaah sekalian. Itu obat. Ya, obat. Ya. Maka kalau kita tidak merawat akidah ini, tidak merawat manhaj ini, tidak merawat sunnah ini, suatu saat akan kabur. Suatu saat akan kabur. Padahal sudah datang kepada kita, sudah sampai kepada kita qala Allah, qala Rasul. Gitu. Nah, berarti selama ini kalau bisa kabur sampai sebegitu, berarti bisa jadi tidak menjiwai dalam hadir majelis ilmu, tidak ikhlas dalam bermajelis ilmu. Jadi ilmu yang sampai kepada dia itu tidak mancep, tidak nyampe, tidak mantep, tidak kokoh di dalam hatinya. Itu sering sekali para jamaah sekalian. Saya sampaikan ketika saya kan nggak di Jakarta, nggak di Nganjuk, nggak dimanapun, selalu yang saya bawa itu ya antara manhaj, akidah, sunnah itu toh, supaya saya selamat gitu loh. Kalau fikih majalul ikhtilaf monggo silahkan. Fikih itu perbedaan pendapat para ulama banyak sekali. Yang penting apa? Patokannya ngambil pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat itu. Tapi kalau manhaj dan akidah itu harus dikuatkan dan harus sering-sering dibahas sesering mungkin. Syekh bin Baz rahimahullah taala itu membahas usul thalathah itu sampai 60 kali loh. Syekh besar lah kita. Sudah katam belum usul thalathah? Gitu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.